Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi modul 2, yaitu tentang switching concept. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mengambil modul yang ini? Jika kita membuat sebuah jaringan, kita harus menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam jaringan. Nah, untuk memecahkan masalah dalam jaringan tersebut, tentunya kita harus mengetahui cara kerja dari switching. Nah, di modul ini kita akan diberitahu dasar-dasar switch dan pengoperasian switch. Lalu apa saja yang akan dipelajari di dalam modul ini? Untuk judul modul ini adalah switching concept. Nah, tujuannya menjelaskan bagaimana layer 2 ini men-switch data. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada frame forwarding, yaitu menjelaskan bagaimana frame diteruskan ke jaringan. Lalu ada switching domain, yaitu membandingkan domain yang bertabrakan dengan domain siaran, domain collision, dan dengan broadcast domain. Lalu berikutnya ada frame forwarding. Nah, di materi 2.1.2.1 ini membahas switching in networking, yaitu switching di dalam jaringan. Nah, konsep dari switching dan forwarding frame ini itu bersifat universal dalam jaringan telekomunikasi. Nah, berbagai jenis switching itu digunakan di dalam LAN, WAN, dan juga PSTN atau Public Switched Telephone Network. Nah, di sini keputusan tentang bagaimana sebuah switching meneruskan lalu lintas data itu dibuat berdasarkan aliran lalu lintas tersebut. Nah, lalu ada dua istilah yang berhubungan dengan frame yang masuk dan juga keluar. Nah, di sini yang pertama ada ingress. Nah, ingress ini digunakan untuk menggambarkan port tempat dari frame memasuki perangkat. Lalu ada egress. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan port yang digunakan saat frame keluar dari perangkat. Nah, switching LAN ini mengelola tabel yang direferensikan saat meneruskan lalu lintas melalui switch. Satu-satunya kecerdasan switch LAN adalah kemampuannya menggunakan tabel untuk meneruskan lalu lintas. Switch LAN ini meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat MAC tujuan dari frame Ethernet. Nah, dengan switch LAN hanya ada satu tabel pengalian utama yang menggambarkan hubungan ketat antara alamat MAC dan port. Nah, oleh karena itu, frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port yang sama, terlepas dari port yang dimasukinya. Di sini ada catatan, frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan melalui port yang sama dengan tempat frame tersebut diterima. Nah, ini ada contoh video dari konsep switching. Sini ketika port yang masuk
itu tidak sama dengan port and keluar. Misalnya ini destination address-nya adalah EE, udah nah, dapat kita lihat lagi. Jika port 1 ingin mengirim, maka dia akan menuju ke port yang berbeda. Untuk port masuk dan keluarnya dia tidak bisa sama. Lalu berikutnya ada switch MAC address table. Switch ini sendiri terdiri dari sirkuit dan perangkat lunak yang terpadu, yang menyertainya, yang mengendalikan jalur data melalui switch. Nah, switch ini menggunakan alamat MAC address tujuan untuk mengarahkan komunikasi jaringan melalui switch. Switches ini lalu ini agar switch mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirimkan frame, switch ini harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Nah, saat switch mempelajari hubungan port dengan perangkat, switch membuat tabel yang disebut dengan tabel MAC address. Nah, tabel ini disimpan ke dalam memori yang dapat dialamatkan, atau yaitu content addressable memory atau CAM. Nah, yang merupakan jenis memori khusus yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Nah, karena alasan itu, MAC address table terkadang juga disebut dengan CAM table. Nah, switch LAN itu menentukan cara menangani frame data yang masuk dengan memelihara tabel MAC address tersebut. Nah, switch mengisi MAC address table berdasarkan catatan alamat MAC source address dari setiap perangkat yang terhubung setiap portnya. Lalu switch ini merujuk informasi dalam tabel MAC address untuk mengirim frame yang ditujukan untuk perangkat tertentu dari port yang telah ditetapkan untuk perangkat tersebut. Lalu berikutnya ada the switching learn and forward method. Nah, kedua langkah tersebut ini dilakukan pada setiap rang Ethernet yang memasuki switch. Nah, step pertama itu dia akan mempelajari atau learn. Nah, dia akan memeriksa alamat MAC source atau source address. Nah, di sini setiap frame yang masuk ke dalam switch itu diperiksa untuk mendapatkan informasi baru yang dipelajari. Hal tersebut dilakukan dengan memeriksa MAC address atau source MAC address frame dan number port tempat frame masuk ke dalam switch. Nah, di sini jika alamat MAC atau MAC address source tidak ada di dalam tabel, maka MAC address
dan number port yang masuk akan ditambahkan ke dalam table. Nah, lalu berikutnya, jika MAC address source memang sudah ada, maka switch akan memperbarui pengaturan waktu untuk entry tersebut. Nah, lalu secara default sebagian besar switch Ethernet menyimpan entry dalam table selama 5 menit. Nah, lalu jika MAC source address ini memang ada dalam table tetapi port di dalam port yang berbeda, maka switch akan menganggapnya sebagai entry baru. Nah, entry tersebut digantikan menggunakan alamat MAC yang sama tetapi dengan nomor port yang lebih terbaru. Nah, lalu di sini step 2, jika alamat MAC tujuan adalah MAC ini cache, switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan atau destination MAC address dan entry dalam table MAC address-nya. Nah, di sini jika destination MAC address ada di dalam table, maka frame akan diteruskan keluar dari port yang ditentukan. Nah, berikutnya, jika destination MAC address tidak ada di dalam table, switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Nah, hal ini disebut unique cache yang tidak diketahui, atau sering disebut unknown unique cache. Nah, jika alamat destination MAC address ini adalah broadcast atau multicast, frame juga akan dibanjiri atau dipenuhi ke semua port kecuali port masuk. Nah, berikut ada hubungan MAC address table pada switch yang terhubung. Nah, di sini ada demonstrasi video dari hal tersebut. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA.
The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet from. Nah, di sini tadinya alamat pada MAC address. Nah, ketika PCI ini mengirimkan data melalui PCB, mengirimkan data menuju PCB dengan destination MAC 00/0B, maka PCI akan mengirimkan data secara broadcast. Dia akan mengirimkan data ke PCB, ke VCC, dan juga ke MAC 000D. Nah, lalu di bagian sini that is a match, and we akan mengkonfirmasi bahwa benar tujuan dari PCI adalah PCB dengan MAC address 000B. Nah, lalu it is not in. Ketika mengirimkan data, maka MAC address table akan terisi dengan short MAC address, yaitu pada port 1 yaitu MAC address 00/0A. Nah, lalu berikutnya data tersebut juga akan dikirimkan secara broadcast ke MAC address 00/0C. Dan secara otomatis MAC address table pada switch 2 akan terisi dengan port 1 yaitu MAC address 00/0A. Ini mengonfirmasi bahwa the router examines the data not received. 00/0D ini bukan alamat tujuan dari PCI. Nah, lalu rest of the frame. PCA. The frame is 00, sends it to bahwa dia adalah tujuan, akan mengirimkan pesan switch S1 kembali kepada PCI. S1 knows and the incoming port number. Ketika pesan sampai di PCI, maka MAC address pada switch 1 akan mencatat bahwa port 3 pada pada switch 1 adalah MAC address 00/B. Begitu hubungan antara MAC address table dan juga konektivitas switching. Lalu berikutnya ada switching forwarding methods. Nah, di sini switch membuat layer 2 forwarding itu dengan sangat cepat. Nah, hal ini dikarenakan adanya perangkat lunak pada aplikasi spesifik integrated circuit atau ASIC. Nah, ASIC ini mengurangi waktu penanganan frame dalam perangkat yang memungkinkan perangkat untuk mengelola peningkatan jumlah frame tanpa menurunkan kinerja. Nah, di layer 2 switch ini menggunakan salah satu dari dua metode untuk mengganti frame. Nah, yaitu yang pertama ada store and forward switching. Nah, metode ini menggunakan keputusan forwarding decision pada frame setelah menerima seluruh frame dan memeriksa frame untuk kesalahan menggunakan mekanisme pemeriksaan kesalahan sistematis yang dikenal sebagai cyclic redundance check atau CRC. Lalu store and forward switching itu adalah metode pengalihan atau forward LAN utama Cisco.
kedua ada cut-throat switching. Nah, metode ini memulai proses forwarding setelah destination MAC address dari frame masuk dan port keluar telah ditentukan. Lalu berikutnya ada store on forward switching. Nah, store on forward switching ini sendiri dibedakan dari ini memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama ada error checking. Nah, ini setelah menerima seluruh frame pada port masuk, switch membandingkan nilai urutan pemeriksaan frame atau frame check sequence yang biasa disebut dengan FCS. Nah, pada data terakhir dengan kalkulasi FCS-nya sendiri. Nah, FCS adalah proses pemeriksaan kesalahan yang membantu memastikan bahwa frame terbebas dari kesalahan fisik dan forward data. Nah, jika frame terbebas dari error, maka switch akan meneruskan frame tersebut, dan jika tidak, frame akan dihentikan. Nah, berikutnya ada automatic buffering. Nah, di sini proses dari port buffering ini masuk ini yang menggunakan oleh switch save store and forward switches. Nah, ini menyediakan fleksibilitas untuk mendukung campuran kecepatan Ethernet apapun. Nah, misalnya menangani frame masuk yang masuk ke dalam port Ethernet adalah 100 Mbps yang harus dikirim melalui interface 1 Gbps. Nah, di sini akan memerlukan penggunaan metode store and forward. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian kecepatan antara port yang masuk dan keluar, switching akan menyimpan seluruh frame di dalam buffering. Lalu akan menghitung pemeriksaan FCS dan meneruskannya ke port buffering keluar, lalu mengirimkannya. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana proses store and forward ini membuat keputusan berdasarkan frame Ethernet. Ini berikutnya pada gambar ini store and forward switching ini memerlukan permintaan ke seluruh frame. Nah, hingga sekitar 9200 byte untuk jumbo frame. Nah, sebelum keputusan penerusan dibuat. Nah, lalu yang berikutnya ada cut-throat switching. Nah, metode store and forward switching akan membuang frame yang tidak lolos pemeriksaan FCS. Oleh karena itu, metode ini tidak meneruskan frame yang tidak valid. Nah, sebaiknya metode cut-throat switching ini
dapat meneruskan frame yang tidak valid karena tidak ada pemisahan SJF yang dilakukan. Namun, cut through switching memiliki kemampuan untuk melakukan pengalihan atau frame switch secara tepat. Hal ini berarti bahwa switch itu dapat membuat keputusan untuk meneruskan segera setelah ia mencari destination MAC address dari frame tersebut dalam MAC address table-nya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini frame dapat memulai diteruskan segera setelah MAC address destination-nya diterima. Nah, switch itu tidak harus menunggu sisa frame port masuk sebelum membuat keputusan penerusnya. Fragment free switching itu merupakan bentuk modifikasi dari cut-through switching. Nah, di mana switch hanya mulai meneruskan frame. Fragment free switching ini memberikan pemeriksaan kesalahan yang lebih baik daripada cut-through switching dengan hampir tidak ada peningkatan latensi. Lalu kecepatan latensi yang lebih rendah dari cut-through switching ini membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi komputasi dengan performa yang tinggi. Nah, yang sangat menuntut memerlukan latensi proses yang sebesar 10 mikrodetik atau kurang. Nah, metode cut-through switching ini dapat meneruskan frame yang berisi error atau kesalahan. Nah, jika terdapat tingkat kesalahan yang tinggi atau frame tidak valid dalam jaringan, cut-through switching dapat berdampak negatif pada bandwidth, sehingga menyumbat bandwidth dengan frame yang rusak atau tidak valid. Berikutnya saya memiliki pertanyaan untuk Syahreja. Ini jelaskan bagaimana siaran layer 2 ini mempengaruhi kinerja jaringan dan apa dampak negatifnya jika hal tersebut terlalu banyak. Lalu materi berikutnya akan dijelaskan oleh Syahreja Riyatma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahreja Riyatma, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet, kelas 3A. Di sini saya akan melanjutkan pemahaman ataupun pemaparan dari rekan saya. Di sini kita akan membahas mengenai collision and broadcast domain. Pertama, collision domain. Jadi pada topik sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan mengenai cara kerja switch. Nah, di topik ini kita akan membahas mengenai cara kerja switch satu sama lain dengan perangkat lain, lalu menghilangkan broadcast dan juga mengurangi kemacetan jaringan. Nah, seperti itu. Kita akan mengurangi collision dan juga street traffic, kemacetan. Jadi istilah collision itu dan juga street traffic itu dia digunakan di sini itu dengan cara yang sama seperti kita dalam lalu lintas di jalan raya, seperti itu. Jadi dalam segmen internet itu
yang berbasis hub lama, itu perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan media bersama. Jadi, segmen jaringan itu yang berbagi lebar pita yang sama antar perangkat, dikenal sebagai collision domain, domain tabrakan, collision domain. Lalu, ketika dua perangkat atau lebih dalam satu domain, collision yang sama itu mencoba berkomunikasi pada saat yang sama. Nah, terus lalu collision itu terjadi. Nah, lalu secara default port di switch Ethernet itu akan melakukan negosiasi otomatis duplex penuh saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam duplex penuh juga. Jadi jika port switch terhubung ke perangkat yang beroperasi dalam setengah duplex, itu seperti hub lama, itu maka port switch akan berproses dalam setengah duplex. Nah, dalam kasus setengah duplex ini, itu port switch akan menjadi bagian dari domain collisioning tadi. Nah, di sini kita bisa melihat gambar. Jadi duplex yang penuh ini, duplex full ini, dia dipilih jika kedua perangkat memiliki kemampuan beserta lebar pita umum tertinggi. Nah, seperti itu. Duplex ini speednya. Itu jadi kedua perangkat ini akan memiliki kemampuan beserta lebar pita umum tertinggi. Ini yang full, duplex full, lalu kecepatannya 100 megabit per second. Lalu ada broadcast domain. Nah, jadi broadcast domain ini kumpulan switch yang saling terhubung membentuk satu domain, membentuk broadcast domain seperti itu. Jadi hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain siaran lapisan 2. Jadi router itu digunakan untuk melakukan segmentasi domain, segmentasi broadcast domain. Tetapi juga akan melakukan segmentasi collision domain juga. Nah, jadi saat satu perangkat mengirimkan siaran lapisan, saat mengirimkan broadcast itu di lapisan 2, alamat MAC tujuan dalam frame diatur ke semua biner. Nah, jadi broadcast domain layer 2 itu disebut sebagai domain broadcast domain MAC. Nah, jadi broadcast domain MAC sendiri itu dia MAC broadcast domain sendiri itu terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima frame domain dari sebuah host, seperti itu. Jadi broadcast domain ini dia di layer 2 itu disebut dengan MAC broadcast domain. Nah, seperti itu. Yang dia sendiri itu terdiri dari semua perangkat yang ada di LAN yang menerima frame domain dari sebuah host. Nah, kita lihat video di sini.
Nah, dari sini kita tahu bahwa broadcast itu dia bukan mengirim ke salah satu, tidak, tetapi mengirim ke semuanya nih. Jadi dia masuk dari server sini, dia membroadcast, lalu lanjut. Nah, dia tidak akan membagi pesan itu ke dari mana dia masuk, seperti itu. Jadi, nah pada saat switch menerima frame broadcast itu dia meneruskan frame tersebut ke setiap portnya. Nah, setiap portnya dia akan meneruskan kecuali di mana tempat frame broadcast tersebut masuk. Nah, jadi setiap perangkat yang terhubung ke switch itu dia menerima salinan frame broadcast dan memprosesnya. Seperti itu. Jadi broadcast itu terkadang juga kita perlukan untuk menemukan perangkat ataupun layanan jaringan lain pada awalnya. Nah, tetapi broadcast juga mengurangi efisiensi jaringan. Kenapa demikian? Karena bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas yang berat pada jaringan. Itu bisa mengakibatkan kemacetan jaringan. Dan itu juga bisa memperlambat kinerja jaringan, seperti itu. Jadi ketika dua switch dihubungkan bersama, itu broadcast domain itu meningkat. Nah, seperti yang terlihat di kedua animasi ini. Nah, dalam kasus ini kan frame broadcast itu diteruskan ke semua port yang terhubung pada switch 1. Nah, lalu switch 1 terhubung ke switch 2. Seperti itu. Lalu frame tersebut disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke switch 2. Nah, sepertilah cara kerja dari dari broadcast. Lalu ini ada, nah, kita memiliki solusi atau Variant Network Congestion, mengurangi kemacetan jaringan. Nah, jadi switch LAN itu memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan jaringan. Secara default, port switch yang saling terhubung itu mencoba membuat tautan dalam duplex penuh. Nah, seperti itu. Jadi, sehingga menghilangkan broadcast domain. Jadi, setiap port duplex penuh switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat. Nah, jadi yang perangkat yang terhubung ke port tersebut. Jadi koneksi duplex itu penuh telah meningkatkan kinerja jaringan LAN secara dramatis. Nah, yang diperlukan untuk kecepatan Ethernet 1 GB per second dan yang lebih tinggi. Jadi, switch itu menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port keluar. Nah, jadi itu bisa mengurangi atau menghilangkan broadcast sepenuhnya. Lalu karakteristik switch yang mengurangi kemacetan. Nah, di sini ada fast port speed atau kecepatan port yang cepat. Nah, maksud cepat di sini itu jadi kecepatan port dalam switch itu bervariasi menurut model dan tujuannya.
Misalnya, sebagian besar switch lapisan akses mendukung kecepatan port 100 megabit per second dan 1 gigabit per second. Jadi, switch lapisan distribusi mendukung kecepatan port 100 megabit per second, 1 gigabit per second, dan juga 10 gigabit per second. Sedangkan switch lapisan inti dan pusat data dapat mendukung kecepatan port 100 gigabit per second, 40 gigabit per second, dan juga 10 gigabit per second. Nah, jadi switch dengan kecepatan port yang lebih cepat, harganya lebih mahal, tetapi itu juga sebuah solusi untuk mengurangi kemacetan itu sendiri. Lalu fast internal switching. Jadi kita melakukan peralihan internal. Jadi switch itu menggunakan bus internal yang cepat atau memori bersama untuk menyediakan kinerja yang tinggi. Seperti itu. Lalu ada large frame buffer. Itu maksud di sini adalah switch itu menggunakan buffer memori besar untuk menyimpan sementara lebih banyak frame yang diterima sebelum harus mulai membuangnya. Nah, seperti itu. Jadi hal ini sangat memungkinkan lalu lintas masuk dari port yang lebih cepat. Nah, seperti itu. Lalu high port density. Jadi kepadatan port tinggi. Jadi switch itu menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang dibutuhkan. Misalnya jika diperlukan 96 port akses, nah dia akan lebih murah untuk membeli 2 switch dengan 48 port. Nah, dari 4 switch dengan 24 port ini, switch dengan kepadatan port tinggi juga membantu menjaga lalu lintas tetap lokal dan juga salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan jaringan. Di sini ada question which port speed will be auto negotiation between a host with 1 gigabit per second and IC connection connecting to a Cisco Catalyst 2960 switch with 100 megabit per second port. Jadi kecepatan port mana yang akan dinegosiasikan secara otomatis antara host atau NIC 1 gigabit per second yang terhubung ke switch Cisco Catalyst 2960 dengan port 100 megabit per second. Jadi jawabannya itu 100 megabit per second. Lalu perangkat mana yang memisahkan domain broadcast domain? Yang memisahkan itu router. Lalu yang ketiga ada which two special character do learn with us to alleviate network congestion. Jadi 2 karakter khusus apa yang digunakan oleh switch LAN untuk mengurangi kemacetan? Jadi ada yang tadi fast port speed, kecepatan port cepat, lalu peralihan internal yang cepat, fast internal switching. Nah, jadi itu tadi pemaparan dari saya. Lalu saya ingin pertama menjawab pertanyaan dari rekan saya, Sarul. Nah, jadi pertanyaan itu dia bertanya, jelaskan bagaimana collision domain
ataupun broadcast domain. Jelaskan bagaimana broadcast domain. Jelaskan bagaimana broadcast lapisan 2 itu mempengaruhi kinerja jaringan dan apa dampak negatifnya jika broadcast tersebut terlalu banyak. Nah, seperti itu. Jadi, izin menjawab, broadcast lapisan 2 atau layer 2 broadcast itu dia menggunakan alamat MAC tujuan yang diatur ke semua biner. Ini tadi yang diatur ke semua biner seperti itu. Jadi yang menyebabkan frame broadcast dikirim ke semua perangkat jaringan itu meskipun broadcast diperlukan untuk menemukan perangkat ataupun layanan jaringan pada awalnya seperti itu. Nah, terlalu banyak broadcast dapat mengurangi efisiensi jaringan. Nah, itu menyebabkan lalu lintas broadcast yang berlebihan. Nah, itu menyebabkan bandwidth penuh. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa itu bisa menyebabkan kemacetan. Itu dampak negatifnya dapat menyebabkan kemacetan dan pada akhirnya nanti bisa memperlambat kinerja dalam jaringan. Nah, seperti itu. Jadi, saya juga ingin bertanya kepada Syahrul. Jadi, bagaimana, tolong jelaskan serta demokan menggunakan packet tracer proses switching melakukan unicast dan broadcast. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375812, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang what did I learn in this module, apa yang saya pelajari di dalam modul ini. The description one how a switch forwards traffic is based on the flow of that traffic. The terms aims describe the ports free frames enters device. The terms egress describe the ports that frame will use when leaving the device, and Ethernet frames will never be forward out the ports will in it Ethernet. For switch to know which port to use to transmit a file is must learn which device exists one at port. As the switch learns the relationship of ports to device, it's building a stable called mesh address table. Nah, keputusan tentang bagaimana switch itu meneruskan lalu lintas berdasarkan pada aliran lalu lintas tersebut. Istilah address menggambarkan port tempat frame memasuki perangkat. Itu istilah address yang menggambarkan port yang akan digunakan frame pada saat meninggalkan perangkat. Nah, frame Ethernet itu tidak akan pernah diteruskan keluar dari port frame tersebut yang masuk. Jadi, agar switch mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirim frame, switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Saat switch mempelajari hubungan ports dengan perangkat, switch membuat tabel yang disebut yaitu alamat MAC. Setiap frame yang memasuki switch diperiksa untuk mendapatkan informasi baru untuk mempelajari dengan memeriksa alamat MAC itu. Memeriksa dan mencari kecocokan antara alamat MAC, tujuannya itu agar frame dan entry dalam tabel alamat MAC itu metodenya penerusan switch meliputi store and
forwards and cut through. Lalu di sini ada switch domains, yaitu mengganti domain. If an Ethernet switch port is operating its half duplex at segment is in its own collision domain, there are no collision domains when switch ports are operating in full duplex. By default, Ethernet switch ports with authentication full duplex. When the agent's device can also operate in full depth, yaitu jika port switch Ethernet beroperasi dalam half duplex, yaitu setiap segmen berada dalam domain tabrakannya sendiri. Tak ada domain tabrakan saat port switch beroperasi dalam full duplex. Secara default, port dan switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis full duplex saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dengan full duplex. Lalu di sini ada quiz, yaitu metode quiz switching concept, yaitu quiz modul dan konsep. Pertanyaan pertama adalah switch statements is true about broadcast and collision domains, yaitu pernyataan mana yang benar tentang domain dan domain tabrakan, domain siaran dan domain tabrakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal modul quiz switching concept ini. Yang pertama soalnya ada which statement is true about broadcast and collision domains. Nah, di sini kita jawab yang ini. Adding a switch to networks will increase the size of the broadcast node. Lalu yang kedua, ada soal lagi. What is on function of layer switch? Nah, itu kita jawabnya yang ini. Determines what interface used forwards RM based of the destination MAC address. Yang ketiga ada soal what is the significant difference between a hub and layer 2 LAN switch, yaitu kita jawab ini. A switch creates many small conciliance domains and hope increase the size of a single conciliation domain. Lalu yang keempat ada soal what will a Cisco LAN switch do if it in receivers and coming frames and the destination MAC address is not listed in the MAC address table, yaitu kita jawab nih, ini salah. Ini forwards the frame out port express the port free the frame is receive. Yang kelima ada soal what switch characteristic help Alliance network Congress VA 7 gigabit port is forwarding data to 1 gigabit port, yaitu frame buffering. Lalu yang keenam ada soal which switch characteristic helps which switch metode access use of the FGS value, yaitu store and forward.
Yang ketujuh ada soal what does the terms 40 decenti reflects for an Ethernet suite, yaitu the numbers of files ablis port. Yang ke-8 ada soal which information does suite use to keep the mesh address table information current, yaitu the sort mesh address and the incoming port. And lalu which two statements are to both have duplex and full duplex communication? Choose two. Yaitu jawabannya A. Lalu yang ke-9 ini ada soal which two statements are to both have duplex and full duplex communication? Choose two. Sebutkan dua. Yang pertama ada full duplex as the active bandwidth, lalu full duplex transmit simultaneous. Which type of address does with usable the match address table? Yaitu source match address. Which opinion correctly describes as switching method? Yaitu ada start and forward frame immediately. Ensure that in frame for facial dovetailing errors. Yang 12 ada soal which network device can serve as boundary to divide player broadcast domain? Itu router. Lalu what is the pulse of frame Butterford? One is with the whole traffic is traffic networking. Which network device can they use to eliminate collisions one and Ethernet network? Yaitu switch. Lalu yang terakhir ada ya. Mari kita submit. Wow, status.